Oke. Oke. Hari ini kita akan mengulang sedikit dan menambahkan terkait dengan materi kita yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu tentang campuran dan zat murni. Masih ingat kan bedanya campuran dan zat murni? Namanya tak? Awas. Berapa tuh? Hah? Nano spray pak. Nano dari air. Nano spray. Tinggal juga pak ini pak. Kenapa? Tinggal juga kan pak. Yang dalam bawah sih pak air mau jadi juga. Kalau jadi ini sih bukan kimia. Harus ada nih gitu pak. Oh nggak keluar. Oh. Nah ini bagian dari yang kita bahas sekarang. Wow. Kebetulan. Itu zat murni apa zat campuran pak? Kenapa? Zat murni apa zat campuran pak? Nah, gimana tuh zat apa itu? Zatnya zat murni atau campuran? Yang jelas zat kimia pastinya. Cuman dia zat kimianya zat murni atau campuran? Yo. Kemarin kita sudah bahas kan, ada zat murni, ada campuran. Nah, campuran ada zat murni, ada campuran. Ya. Ini belum akan kita bahas hari ini. Kita masih akan bahas tentang campuran. Ya. Apa itu campuran? Campuran adalah paduan antara dua zat, ya, dua zat atau lebih dengan perbandingan sembarang. Nah, ya. Jadi campuran itu adalah perpaduan antara dua zat atau lebih dengan perbandingan sembarang. Ya, kenapa Pak? Oh, salah. Oh, benar. Jadi
kuncinya itu ada pada perbandingan. Ya. Nah, ini perbandingan sembarang. Nah, ternyata yang kita sebut sebagai campuran itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu campuran homogen. Ya, campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau ini kan dari bahasa Latin ya, homo itu artinya sama. Kalau hetero artinya beda. Nah, campuran homogen artinya sebuah campuran yang yang proporsinya di mana-mana itu sama. Jadi artinya dia itu rata, merata. Bahkan sampai ke level mikroskopis, ya. Jadi bukan hanya tampilan di mata kita, tapi kalaupun kita gunakan mikroskop itu masih tetap sama, gitu ya. Dia rata. Sedangkan kalau yang heterogen itu dia memiliki dua fasa yang berbeda sebenarnya. Walaupun dalam pandangan mata kita dia terlihat rata. Ya. Jadi contoh campuran itu adalah kemarin Bapak sudah terangkan secara umum. Campuran itu contohnya adalah air gula, ya. Air gula atau air garam. Kemudian susu itu juga termasuk campuran. Ada santan. Ini adalah contoh-contoh campuran. Oke. Mana yang homogen, mana yang heterogen? Di antara dua ini. Yuk. Kenapa? Oke, kita akan coba lihat lebih detail terkait dengan campuran homogen dan heterogen itu ya. Karena sebenarnya ini materi kelas K11, tetapi kemarin setelah ngobrol dengan Bu Selin, ini kayaknya nggak nyambung Pak Yorga, ditarik aja ke K10 ya. Oke. Ini betul juga ya, ini agak kurang nyambung gitu kalau misalkan disampaikan di K11, jadi kita tarik ke K10. Nah, nggak apa-apa, karena sebenarnya ini cukup sederhana dan masih masuk dalam bahasan kita tentang campuran ya. Jadi contoh dari campuran homogen itu adalah air gula ya. Air gula dan air garam. Ini adalah contoh campuran homogen, dan yang heterogen itu adalah contohnya adalah susu dan santan. Oke. Campuran. Campuran itu adalah komposisinya tidak tetap, bisa tidak tetap ya, bisa berapapun. Kemudian tidak terikat secara kimia. Sifat aslinya tetap bertahan pada setiap komponennya dan dapat dipisahkan secara fisika. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang tahu kenapa langit warnanya biru? Pantulan dari warna laut. Mana yang duluan biru? Laut dulu atau langit dulu? Langit memanturkan warna laut atau laut memanturkan warna langit? Yo. Mana yang duluan biru? Kamu teh Abki ya? Ah, Abki.
Mana yang lebih dulu muncul biru? Langit atau laut? Wah, kalian lagi di pantai nih ceritanya nih ya. Bayangkan. Aduh. Kurang lurus tapi gitulah ya. Ini biru, di sini ada awan. Ini biru, ini juga biru kan? Mana yang memantulkan mana? Mana yang duluan mana yang lebih asli? Laut merah warnanya merah? ada. Laut merah memang ada alga warna merah sehingga disebut laut merah. Tapi ya kalau misalkan waktu-waktu tertentu kelihatannya biru juga. Atau kalian ke Ancol deh atau kemana? Cipatujah gitu ya. Itu kalau kita ambil airnya warnanya biru nggak? Nggak kan? Lalu kenapa biru? Jadi siapa memantulkan siapa? Langit, atmosfer kan? Atmosfer memang biru. Kita bisa ngelihat juga. Tapi kenapa biru? Ayo, ini terkait dengan yang akan kita bahas hari ini. Biru. Jadi kenapa langit berwarna biru? Kenapa langit berwarna biru? Ini kalau siang hari ya. Kalau sore, kenapa langit berwarna saat senja berwarna ya warna merah, kemerahan. Ayo. Ada yang tahu? Bapak mau ngambil dulu satu alat demo sebentar ya. So, pikir dulu. Gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah. Oke. Sekarang atmosfer kita isinya apa? Banyak ya? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau misalkan kita di atmosfer itu campuran homogen atau campuran heterogen? Itu dulu deh. Atmosfer kita itu campurannya heterogen atau homogen?
Homogen. Homogen atau heterogen? Ada homogennya, tapi juga kita punya bagian-bagian membuat dia heterogen. Contohnya kalau kita ngelihat ke langit, ada awan. Ya, kenapa awan warnanya putih? Karena dia membelokkan cahaya. Kalau misalkan tidak ada awan, kita bisa lihat tembus, set gitu ya. Ya, selain ada awan, kita tulis dulu deh ya, atmosfer. Atmosfer itu isinya adalah gas. Ya, gasnya ini, nah kalau gasnya ini larutan. Jadi ada nitrogen, ya, kemudian ada gas oksigen, kemudian karbon dioksida. Kenapa? Kalau karbon itu padat, tapi kalau karbon dioksida itu gas. Ya, jadi nitrogen itu N2, oksigen itu O2, karbon dioksida itu CO2. Nah, ini adalah gas. Dan dia merupakan campuran homogen. Ini untuk bagian gasnya. Tetapi atmosfer itu bukan cuma gas, dia juga ada air. Dan airnya ini berupa partikel-partikel air. Jadi apa namanya? Uap. Bukan uap ya. Kalau uap itu fasanya gas. Ini fasanya cair. Air cair tapi sangat kecil. Kalau embun mah cair ya. Kayak embun, kayak kabut. Ya. Kabut itu cair sebenarnya, tetapi kok ngambang di udara karena partikel-partikelnya sangat kecil. Ya. Kemudian selain air yang cair tadi, ada apa? Debu. Ya. Debu juga ini merupakan bagian dari atmosfer yang penting. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika cahaya dari matahari ya, melewati campuran ini semua? Kita beruntung di atmosfer ada debunya. Kalau nggak ada, agak susah kita ngelihat. Terjadi sesuatu yang namanya hamburan. Ya. Jadi ketika cahaya dari matahari, kemudian cahaya ini bukan nabrak gas. Kalau gas dia transparan, tembus cahaya semuanya. Tetapi dia nabrak molekul-molekul air, debu gitu ya. Yang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi ketika ditabrak oleh cahaya, ini sebagian cahaya akan namanya terdispersi atau gini aja, terhamburkan. Nah, ini terhamburkan. Cahaya putih, kemudian akan ada yang terhamburkan cahaya-cahaya tadi ke segala arah. Nah, cahaya biru karena dia memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Ini cahaya, itu kan masih kita sudah pernah belajar pas SMP ya, bahwa cahaya putih dari matahari itu punya banyak spektrum. Apa saja? Meiji Hibiniu ya. Merah, jingga, hijau. Mana? Toilet. Tunggu 5 menit boleh? Ada mulai dari
Mejikuhibiniu. Nah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya, ada yang nggak kenal? Kenal semua lah ya, bahwa matahari, cahaya matahari yang putih itu terdiri dari 7 warna pelangi. Nah, cahaya biru itu golongan cahaya dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Sehingga dia dihamburkan lebih kuat oleh cahaya, oleh butir-butir debu dan air yang ada di atmosfer tadi. Ketika disamburkan, akhirnya kita melihat warna langit jadi biru. Kalau nggak ada debu dan air di udara, langit itu gelap. Walaupun ada atmosfer ya, masih ada gas. Tapi ketika lewat dan tidak ada debu yang menghamburkan, maka dia tidak akan berwarna biru. Cahaya biru itu muncul akibat si cahaya putih terhamburkan oleh partikel-partikel tadi. Ya. Nah, keren ya. Ini jadi mana yang duluan warnanya biru, langit atau laut? Langit duluan. Ya. Langit duluan jadi biru, kemudian dipantulkan oleh permukaan laut. Jadilah laut pun terlihat biru. Nah, peristiwa ini disebut sebagai Tyndall effect. Ya, atau efek Tyndall. Tyndall effect. Itu peristiwa yang kemudian menjadi indikasi bahwa atmosfer kita adalah selain campuran yang homogen, ternyata ada bagian campuran heterogennya. Ya. Jadi kalau kita bicara campuran homogen, itu adalah campuran yang jernih. Kalau kalian punya air garam, maka kita akan punya air yang jernih. Ya. Kalian punya air teh, kalau misalkan kita abaikan daun-daun tehnya, nah kita akan dapati air yang warnanya kecoklatan tapi jernih. Ya. Dan ini juga bisa jadi indikasi kesehatan. Kalau kita lihat apa, ada yang tahu? Kita lihat urin. Ya. Jadi kalau kalian lihat urin kalian harus berwarna kuning, jernih. Lihat jernihnya. Kenapa? Karena ada kondisi di mana urin kemudian berisi bukan hanya campuran homogen, tapi berisi misalkan sisa lemak. Maka itu akan membuat si urin menjadi keruh. Nah, itu indikasi awal kalian kena batu ginjal itu. Harus banyak minum. Ya. Jadi hati-hati dengan urin yang warnanya keruh. Oh, kalau hijau apalagi? Kalau hijau itu ada infeksi. Ya. Oke. Nah, jadi ciri dari sebuah larutan atau campuran homogen itu adalah dia jernih transparan. Ya, seperti ini. Jernih dan transparan. Itu adalah ciri dari campuran homogen. Nah, sekarang kita ambil contoh berikutnya, yaitu cairan yang atau campuran yang heterogen. Cairan heterogen, campuran heterogen ini ternyata punya banyak nama. Jadi kita akan pelajari hari ini tuh tentang campuran heterogen. Pertama itu yang istilahnya suspensi. Ya, suspensi itu adalah cairan heterogen, campuran heterogen, campuran heterogen yang memiliki ukuran partikel yang besar. Ya, cirinya itu
sehingga warnanya itu keruh dan sangat mudah untuk dipisahkan. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara filtrasi. Ya, seperti kalian bikin teh, tehnya teh tubruk gitu, ya itu jelas suspensi itu. Bahkan masih kelihatan daun tehnya ya. Itu cairan heterogen, dari tadi cairan mulu, campuran heterogen yang sangat mudah untuk dipisahkan. Betul ya Kak? Jadi harus kita lihat dari sisi ukurannya. Kemudian sifat berikutnya itu tidak stabil. Ketika kita diamkan, lama-lama dia akan mengendap. Ya. Kalau menggunakan gravitasi bumi, dia akan perlahan-lahan mengendap. Tetapi ada alat untuk memperbesar gravitasi, namanya sentrifugal. Ya. Jadi sebuah sentrifugal tuh, ya kalau diagram kerjanya kira-kira begini. Ini ada sebuah lengan. Di sini nanti kita kasih tabung reaksi, gitu ya. Di kiri kanannya, kemudian di tengah-tengahnya ada poros yang diputar oleh sebuah motor di bagian bawah. Ya, ini namanya alat sentrifugal. Ini dalam kondisi diam. Begitu dia diputar, ya, maka dia akan menghasilkan gaya sentripetal, ya, gaya sentrifugal. Sentrifugal. Dia akan menghasilkan gaya sentrifugal sehingga botol-botol reaksinya ini akan jadi miring gini. Ya. Mendatar gitu, nyaris mendatar. Karena diputar dengan kecepatan sangat tinggi, mungkin bisa disetting 5.000 rpm, 6.000 rpm gitu, dan menghasilkan gaya gravitasi sampai sekitar 150 kali. Tergantung dari tipe mesinnya ya. Ada yang bisa sampai 150 kali gaya gravitasi bumi. Jadi kalau kita punya cairan keruh, begitu disentrifugal, nanti begitu diangkat jadi jernih, bawahnya ada endapan. Nah itu campuran heterogen yang bisa diendapkan dengan sentrifugal. Nah kalau suspensi ini bahkan nggak perlu sentrifugal. Dengan gravitasi bumi saja dia sudah terbentuk endapan, ya, seperti itu. Contohnya campuran pasir dan air lumpur. Kalian ada air lumpur di sawah gitu ya, kita simpan di dalam botol, maka dalam waktu setengah jam, 1 jam lumpurnya akan, lumpurnya akan mengendap ke dasar botol. Ya, itu adalah contoh dari suspensi. Pak, kalau itu suspensi, lalu bagaimana dengan air di atmosfer tadi? Itu masuknya apa? Ya. Nah, itu ternyata ada kelas suspensi yang kedua yang namanya koloid. Nah, kalau koloid itu ukuran partikelnya lebih kecil dari suspensi, tetapi masih lebih besar daripada larutan. Ya. Jadi dia in between. Larutan ini sangat kecil partikel-partikelnya sehingga dia tersampur sempurna. Suspensi sangat besar, relatif sangat besar sehingga dia mudah untuk mengendap. Nah, in between namanya koloid. Di tengah-tengahnya ini partikelnya itu antara larutan dan suspensi sehingga dia relatif stabil di atmosfer. Ya. Dengan sedikit misalkan gaya updraft dari udara panas, maka kemudian si partikel-partikel air tadi akan mengambang hanya karena udara yang naik ke atas tadi. Ya. Dan stabil, tidak mudah mengendap.
Contohnya adalah susu. Nah, ini adalah salah satu zat yang termasuk kategori koloid. Ya. Bapak minta izin minum dulu ya. Kalian mau minum boleh tidak? Kita sedikit demo. Oke. Nah, sekarang koloid itu stabil. Jadi kita tahu susu atau santan kita diamkan berhari-hari pun dia tetap putih, tetap susu gitu ya. Tidak mengendap. Gitu. Kemudian semakin banyak konten lemaknya, kan ini susu ini sebenarnya adalah koloid yang terdiri dari fasa lemak dan air. Nah, fasa lemaknya itu semakin tinggi, maka kita akan dapati si tindal efeknya makin kuat karena partikel-partikelnya makin banyak nih. Efeknya cahaya bisa tidak tembus. Ya, jadi dia bisa blocking atau istilahnya opak. Dia bisa menghalangi cahaya. Ya. Tapi kalau misalkan sedikit, dia akan menghamburkan sebagian dan sebagian akan dilewatkan. Ya. Coba sekarang, kalau kita punya air dan airnya ini tidak ada isinya apa-apa. Di sini kita hanya akan melihat si cahaya itu menembus ke atas. Ya. Atau beginilah. Ini kalau misalkan saat mati lampu bisa kalian manfaatin. Kalau misalkan kalian mati lampu pakai HP, ruangan akan terasa masih gelap. Padahal lampu dari senter HP cukup terang. Kenapa? Ya karena dia melewati larutan, yaitu gas di ruangan ini, ya kan? Dia melewati larutan, sehingga akhirnya cahayanya hanya mengalir atau hanya menembus lurus ke atas, gitu ya. Ini lampu, katakanlah dari senter, dia hanya akan lurus ke atas saja, tidak ada yang menghamburkan, sehingga ruangan walaupun punya cahaya yang cukup kuat, itu tetap terasa gelap. Nah, bagaimana caranya? Jadi artinya si cahaya ini harus disebarkan. Nah, kalian bisa buat sebuah koloid menggunakan susu dan sedikit air. Ya, kita coba lihat. Kita isikan sini. Jangan terlalu banyak. Kita manfaatkan tindal efek gitu. Nah, kebanyakan susunya ini. Ya. Tapi idenya adalah dengan menambahkan koloid pada air, maka kemudian cahaya yang semula itu semua menembus ke atas, dia menjadi tersebar ke segala arah. Ya. Itu lumayan tuh kalau lagi camping kan. Kalau lagi camping nggak bawa lilin gitu ya, atau lilin takut kebakaran. Kita bisa gunakan botol air dan sedikit susu. Ada yang bawa air lebih banyak, Bapak minta sedikit ya Fawaz ya, supaya ini. Kalau pakai ini nanti air minumnya Fawaz, air minumnya Abki jadi putih.
Diizinin nggak? Diizinin nggak? Nutup lagi nih, jangan-jangan nggak diizinin. Bapak, Ya. tadi yang suspensi itu dia sangat susah dicampurkan atau sangat susah untuk dipisahkan? Suspensi. Dia sangat mudah dipisahkan yang suspensi karena partikelnya besar. Kalau koloid itu lebih sulit, kita butuh cara-cara tertentu untuk memisahkannya. Ya. Ya. Susu coklat, ya ada warna coklatnya, bisa juga, bisa juga. Cuman mungkin nanti jangan terlalu banyak ya, tadi Bapak ngasihnya kebanyakan. Cukup 1-2 tetes sepertinya ya, supaya terang seperti ini. Jadi ini kalau misalkan kalian dalam tenda gelap gitu ya, ini lumayan nih, bisa kita gunakan untuk cukup menerangi tenda tadi. Ya, efek apa namanya? Efek tindal. Ya, dia menghamburkan berkas cahaya yang melewatinya. Lalu apa hubungannya dengan langit warna merah, Pak? Nah, langit saat senja yang berwarna merah. Apa hubungannya dengan efek tindal? Oh, sangat berhubungan. Ketika dia kan atmosfer itu ketebalannya tidak sama ya. Kalau kalian bayangkan ini permukaan bumi gitu ya. Atmosfer, katakanlah matahari itu dari sini gitu ya, ini matahari. Nah, ketika di atas permukaan bumi di sini, ini atmosfernya. Di siang hari, ini efek tindalnya itu membuat cahaya putih yang dari matahari itu tersebar dan membuat warna biru di sini, ya kan? Dan semakin ke sini juga dia tetap warna birunya juga akan terhamburkan. Ketika warna birunya terhamburkan, apa yang terjadi terhadap komponen putih dari warna matahari tadi? Berkurang ya komponen ini ya. Berkurang sehingga yang tersisa tinggal warna magikunya saja, warna merah, jingga dan kuning. Itu terjadi ketika matahari menembus atmosfer yang lebih tebal ke sini. Ini kan makin panjang nih perjalanannya. Birunya hilang, sehingga akhirnya di sini ini tinggal warna magiku. Itu yang menyebabkan langit di senja hari berwarna merah. Itu. Jadi akibat efek tindal juga. Dan itu sebenarnya ya, kalau kita punya langit yang warnanya di saat senja itu warnanya warna jingga, maka sebenarnya itu artinya langitnya itu banyak polusinya. Karena di sini banyak sekali partikulat gitu ya, yang menghamburkan warna biru, sehingga akhirnya tertinggal di sini adalah yang warnanya merah dan jingga saja. Gitu. Ya. Ada yang belum kebayang? Siapa yang mau nanya, boleh? Gimana? Kamu teh siapa namanya? Natasha. Ada yang ditanya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya, awas. Kalau untuk dia kan garis melewati debu itu kan jadi lebih panjang. Itu mempengaruhi dari waktu keluar warnanya nggak? Soalnya kan kadang kalau misal melihat senja kayak gitu tuh ada seperti mana warna itu biru
dulu, terus agak gelap dulu, baru keluar warna si merah. Iya, terkait dengan warna itu. Karena dia butuh waktu. Jadi kan atmosfer itu katakanlah berapa 1000 km gitu ya. Di tahap awal di sini di siang hari matahari masih menyinari dan dia butuh waktu untuk menempuh 1000 km tadi. Dan akhirnya bagian birunya hilang, tinggal warna merahnya. Gitu. Ya. Tar dulu. Siapa namamu? Nizma. Biru tuh ada apanya gitu. Terada apa sih? Gak bisa bahas. Kenapa warnanya biru? Enggak, jadi ya kan warna biru cahaya itu kan. Iya. Nah, kan cahaya itu ada gelombangnya. Iya. Pas sama debu itu kita masih beraktif. Bisa jadi biru, misalkan biru tuh gelombangnya gimana? Oh, very good question. Apa? Nisma ya? Risma atau Nisma? Nizma. Jadi begini, itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang ada syarat untuk terjadinya warna biru tadi, yaitu ukuran partikel. Kita mengenal warna biru dan ambillah yang berikutnya adalah warna merah. Ini punya panjang gelombang kira-kira warna biru itu sekitar di 3000 angstrom ya, atau sekitar 300 nanometer, 3000 angstrom atau sama dengan 300 nanometer. Tentunya tidak satu angka ya, dia sebuah frekuensi, sebuah rentang. Untuk warna merah itu sekitar 7000 angstrom. Warnanya artinya sekitar 700 nanometer. Nah, artinya apa? Artinya partikel yang mengambang di udara kita perbesar gitu ya. Ini si bintik-bintik airnya dia ada pada ukuran sekitar 300 nanometer. Jadi ukuran dari bintik-bintik di udaranya sekitar 300 nanometer atau lebih besar sedikit dari itu. Kalau lebih kecil gimana? Lebih kecil dia akan tembus. Tapi ini karena di angka ini, maka kemudian cahaya warna biru ya, ketika nabrak ini dia akan akan tadi terhambur ke arah yang berbeda. Jadi ke sana warna birunya. Nah, bagaimana dengan warna merah? Warna merah ini punya panjang gelombang yang lebih besar. Jadi kalau kita tahu ya, satu gelombang warna biru itu di 300 nano. Kalau warna merah itu 700 nano atau kira-kira 2,5 kali lipat. Bapak kasih warna merah. Ya. Nah, ini kira-kira dari sini sampai sini. Apa yang terjadi ketika panjang gelombang ini lewat kepada yang ukuran partikelnya sebesar ini? Ya dia tembus saja. Karena dia lebih besar. Dia hanya akan lewat begitu saja. Istilahnya bukan terdispersi, lebih kepada terbiaskan. Ya. Jadi dia akan terbiaskan. Sedikit belok. Kalau kita ambil jalur lurusnya, ya dia di sini akan sedikit belok, tapi kemudian lurus lagi gitu. Itu untuk warna merah. Tapi kalau untuk warna biru, karena ukurannya itu pas gitu ya,
maka dia tidak akan terbiaskan, dia justru malah akan terdispersi, terhamburkan. Itu yang menyebabkan makanya warna biru lebih kuat terhamburkan daripada warna merah. Very good question. Tepuk tangan semuanya. Ya, Tio. Gimana? Bapak, Ya. ini pertanyaannya di luar topik ini. Boleh, boleh. Kenapa kayak air kan disebutnya H2O ya, ya kan? Nah, kenapa disebutnya enggak OH2 gitu kan? Unsurnya sama oksigen satu, hidrogennya 2. Tapi kenapa lebih umum digunainnya tuh H2O gitu? Kenapa H2O bukan OH2 gitu ya? Itu yang disebut dengan istilah perjanjian atau konvensi. Jadi secara molekul sama saja, tetapi secara perjanjian ahli kimia kita sebut saja H2O. Kenapa? Kenapa? Nggak ada alasan khususnya nanti. Nggak ada. Karena misalkan ada zat lain yang disebutnya CO2 misalkan. H2O. Kenapa yang duanya ini di belakang, yang ini di depan gitu ya? Ya perjanjian saja. Jadi nggak ada alasan khusus. Ya. Oke. Ya. Gimana? Eka, ngerti? Ya, Natasha? Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita punya partikel yang lebih besar daripada 300 ini dan partikelnya di kisaran 700 nano, sorry. Apa yang akan terjadi? Mana cahaya yang akan terdispersi? Yes, betul sekali. Yang akan terdispersi adalah cahaya warna merah. Cahaya warna merah akan terdispersi, gitu ya. Efeknya apa? Kalau misalkan sekarang kita punya atmosfer gitu ya, dan partikel di atmosfer kita ternyata ukurannya 700. Kemudian yang warna merahnya hilang duluan. Yang akan sampai ke mata kita artinya warna apa? Warna biru. Yang sampai ke mata kita warna biru. Ya. Jadi apa? Atmosfernya betul. Atmosfernya akan terlihat merah, tetapi cahaya yang tersisa dari sumber itu akan berwarna biru. Maksudnya matahari yang harusnya putih karena lewat partikel yang lebih besar tadi, matahari kemudian akan terlihat berwarna biru dengan langit yang berwarna merah. Kebalik. Itu terjadi di mana? Planet Mars. Jadi kalau kamu ke Mars ya, itu difoto tuh sama si Mars rover. Dia foto matahari dan memang matahari itu kalau di Mars, matahari itu warnanya biru. Kalau di kita warnanya kuning ya. Kalau di Mars itu warnanya biru. Karena si debu dari Mars terdispersi sesaat di atmosfer dan kemudian menyebabkan atmosfer dari Mars berwarna merah dan mataharinya berwarna biru. Keren ya? Tyndall efek tuh. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan, perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi itu adalah pada ukuran zat terlarutnya. Ya. Ketika ukurannya itu sangat kecil, ukurannya partikel 1 nanometer ke bawah gitu ya, itu akan membuat zat pelarut dan molekul zat
pelarutnya itu saling tercampur sempurna dan tidak bisa dipisahkan dengan cara-cara fisika. Bisa dipisahkan dengan cara fisika, tapi bukan dengan cara fisika biasa. Nah, tapi kalau yang koloid, ini ukurannya lebih besar. Ukuran dari partikelnya itu antara 1 sampai dengan 1000 nano. Contohnya adalah susu, santan, gitu ya. Itu adalah contoh dari koloid. Ketika dia dilewati cahaya, maka cahayanya akan terblok, terdispersi, terhamburkan. Dikenal dengan efek Tyndall. Makanya warnanya keruh ya, seperti ini. Ini adalah contoh dari koloid. Ketika partikelnya semakin lama semakin besar, maka kita akan dapati si larutan atau campuran tadi akan mengendap akibat ukuran partikel yang lebih besar lagi. Kita sebut sebagai suspensi. Oke? Nah, ya. Berarti kalau misalnya dibedain yang larutan itu dia masuknya ke homogen sedangkan yang koloid sama suspensi masuknya heterogen. Yes. Tuh. Jadi larutan itu sama dengan campuran homogen. Ya, campuran homogen itu sama dengan larutan. Alias lah itu, udah bisa disebut alias. Ya. Jadi makhluk yang sama. Itu campuran heterogen. Dan campuran heterogen banyak istilahnya, ada emulsi, koloid, suspensi, kemudian apa lagi, aerosol. Aerosol juga itu contoh koloid. Contoh aerosol itu kabut, itu aerosol. Jadi dia padatan dalam udara atau cairan dalam udara gitu ya. Itu contoh aerosol. Tapi intinya itu adalah koloid dan suspensi, istilah yang berbeda saja. Ya, oh bukan. Gimana, Zini? Ngerti? Hawa gimana? Paham? Sebelah Hawa siapa itu? Hagia? Oh bukan, siapa? Nurul. Gimana, ngerti? Kalau nggak ngerti apa? Boleh, mumpung kita masih punya waktu 20 menit. Oh, Hagia mah di sini. Ya, gimana Hagia, ngerti? Ya. Jadi, itu perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Ini ada sebuah video singkat. Ya, sebentar. Udah nyambung belum Bapak sama? Nah, kalau kalian di buka YouTube, ada yang namanya material rakil. Tahu ya? Nah, ini contohnya. Nah, kita gedein dulu volumenya.
Kita ulangin dari awal ya. Nggak bunyi tetap. Ya udah nggak apa-apa lah. Material rakil. Nah ini cairan dari kolam, misalkan dari kolam coklat seperti itu ya. Nah ini sebuah zat kimia yang punya fungsi untuk menjernihkan air. Namanya koagulan. Jadi dia membuat partikel-partikel koloid yang tadinya tidak bisa mengendap itu menjadi lebih besar karena terikat oleh muatan listrik dari si koagulannya tadi. Karena lebih besar, akhirnya dia kemudian tertarik oleh gravitasi dan mengendap. Ya. Jadi airnya kembali menjadi jernih seperti itu. Ya, itu cara untuk mengolah air limbah dari limbah industri ataupun limbah rumah tangga itu dicampurkan koagulan dan flokulan ini. Kemudian setelah itu dilewatkan kepada zat untuk desinfektan istilahnya, misalkan kaporit atau ozon, maka kita akan dapati si cairan tadi menjadi aman untuk diminum. Oh, sudah habis ya? Bapak, Yes. bahwa itu sama kayak Bapak tahu nggak sih yang orang bilang yang air betadine bisa jadi jernih? Iya, sama. Itu fungsi dan sifatnya sama. Tapi berbeda dengan misalkan berubahnya warna dengan menambahkan HCl. Misalkan kalian punya cairan yang warnanya merah gitu ya, betadine tadi. Itu kan iodin. Kemudian iodin kita tambahkan HCl. Itu yang tadinya warnanya cairannya ungu itu bisa menjadi jernih. Tapi yang terjadi di sana bukan flokulasi atau proses ini. Yang terjadi itu reaksi kimia. Karena iodinnya kemudian terikat dengan HCl kemudian mengendap. Walaupun memang terjadi pengendapan. Enggak juga sih, dia tetap dalam bentuk larutan, tetapi bentuk larutannya itu beda warna. Kalau tadi warnanya ada warnanya, sekarang menjadi tanpa warna. Gitu. Ya, jadi ini salah satu fungsi atau pemanfaatan teknologi kimia untuk menjernihkan air. Jadi kan kalau secara kita pernah belajar ya, kalian pernah belajar bagaimana cara menjernihkan air secara sederhana. Itu kita lewatkan filter. Ada sabut kelapa, ada arang, ada batu-batu gitu ya, sampai akhirnya dia menjadi jernih, cukup jernih. Tapi kalau kalian pernah nyoba, ada yang pernah nyoba sendiri belum? Pertanyaan itu dulu. Ada yang pernah nyoba nggak? Nggak ya? Kalau pernah nyoba, kalian akan lihat bahwa air ini sebenarnya belum jernih-jernih amat. Airnya itu masih ya berkabut seperti ini gitu. Nah, kenapa? Karena dia masih memiliki partikel-partikel koloid yang tidak bisa difilter dengan cara biasa. Gitu. Nah, untuk itu ya kita tinggal tambahkan tadi koagulan dan flokulan untuk akhirnya dia terjadi pengendapan. Kenapa? Bakteri? Iya, bakteri nganggu kimia juga. Jadi bakteri atau makhluk hidup di dalam si cairan tadi bisa berperilaku sebagai antikoagulan atau berperilaku sebagai koagulan, tergantung dari jenis bakterinya. Jadi kalau kalian pernah dengar istilahnya, kalau ini ya, coba ya, kita lihat di sini. Ini informasi gizi. Nah, ini komposisi ya. Salah satunya itu adalah penstabil.
trinatrium sulfat, penstabil. Apa itu penstabil di sini? Dia adalah sebuah zat kimia yang berfungsi sebagai antikoagulan. Jadi dia mencegah terjadinya penggabungan partikel-partikel lemak itu dalam susu sehingga dia tetap terpisah. Jadi nanti tergantung zat kimianya apa, dia bisa berfungsi sebagai koagulan seperti di sini atau sebagai antikoagulan seperti yang ada di industri susu. Ya. Tergantung zat kimianya apa. Itu juga yang terjadi pada awan. Ya, awan itu kan partikel udaranya, partikel airnya kecil-kecil, sehingga dia bisa mengambang tanpa jatuh. Ya, tapi kok bisa hujan? Kenapa? Menyatu. Kenapa menyatu? Karena dia punya di awan itu ada yang namanya aerosol. Aerosol itu ya sebenarnya debu-debu tadi ya. Debu-debu yang terdispersi di udara disebut sebagai aerosol, dan dia kemudian yang kita sebut sebagai inti kondensasi. Yang menjadi titik tempat kemudian si partikel-partikel airnya gitu ya, partikel-partikel air yang tadinya di sekeliling inti kondensasinya itu kemudian menempel di permukaan dan membentuk tetesan yang lebih besar, sehingga akhirnya ketika ukurannya itu sudah katakanlah sudah 1 mikro gitu ya, 1 mikrometer. 1 mikrometer itu hanya 1000 nanometer ke atas, dia mulai jatuh, bergabung dengan air, bergabung hingga akhirnya dia menjadi tetesan hujan yang kita kenal. Ya. Kenapa? Oh, boleh. Ya. Itu yang terjadi pada awan, dan itu juga yang kemudian akhirnya dimanfaatkan untuk memanen air di sebuah gurun di daerah Amerika Selatan. Jadi ceritanya apa ya? Kita coba cari. Kabut menjadi air. Nah ini contoh. Ya, jadi kabutnya itu, ini kan suspensi ya di udara ya, dia tidak bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian akhirnya ada sebuah teknologi yang sangat sederhana yang menggunakan prinsip inti kondensasi. Cuman kalau ini bukan aerosol, inti kondensasinya adalah sebuah paranet, sebuah jaring gitu ya dengan material tertentu yang higroskopis. Dia senang menempel dengan air. Sehingga akhirnya air itu ketika bersentuhan dengan permukaan jaring tadi akan mengembun dan akhirnya airnya bisa kita manfaatkan. Ya. Dan itu teknologi sederhana yang menyelamatkan banyak orang ya. Karena dengan teknologi ini kemudian mereka punya air bersih. Bayangkan ya, kabut itu mengandung jutaan ton air. Jutaan loh, jutaan ton. Jadi kalau kalian lihat awan, kelihatannya ringan. Cuma kalau kalian hitung, itu berat sekali ternyata. Dengan kandungan air yang ada di situ. Tapi dia tidak jatuh karena partikel-partikelnya terpisah-pisah. Ketika dia gabung, itu sebenarnya mengandung air dengan ya mungkin sedanau Toba kali gitu ya. Cuman yang ngambang aja di udara, nggak bisa kita manfaatkan. Nah ini juga sama, kabut,
lewat dalam permukaan, lewatin badan kita gitu ya, tapi kita tidak bisa manfaatkan si kabut tadi. Fawas kenapa? Pengen toilet? Oh ngantuk? Oh ya udah berdiri aja. Kalau gitu berdiri aja. Nah, oke. Itu salah satu contoh bagaimana kita menggunakan pengetahuan tentang kimia ini untuk kebutuhan dan kepentingan praktis kita sehari-hari. Oke. Sepertinya hari ini segini aja dulu. Besok insya Allah kita akan masuk ke zat murni, yaitu senyawa dan unsur. Kalau ada yang masih ditanyakan, boleh. Ya, Zidni. Nah, betul. Kenapa langit di daerah gurun itu lebih hitam bahkan ya? Birunya itu lebih gelap. Birunya lebih gelap. Karena di langitnya itu lebih sedikit partikel airnya. Sehingga cahaya matahari yang lewat ke melewati atmosfer di atas gurun tadi itu lebih sedikit yang terdispersi. Tetap terdispersi tapi lebih sedikit, sehingga akhirnya kita hanya bisa melihat sedikit warna biru. Birunya menjadi lebih gelap gitu. Dan itu yang ya tentu terjelaskan karena di gurun pasir itu uap airnya sedikit. Ya kan? Kalau misalkan kalian punya kesempatan kemana ya? Ke Mekah misalkan, atau ke Mesir, ke Aljazair. Itu daerah selatannya Aljazair atau Libya itu gurun Sahara. Itu adalah gurun yang kalau kita lihat langitnya ya sangat biru. Sangat biru, cenderung hitam sebenarnya. Kenapa cenderung hitam? Karena itu tadi, si cahayanya hampir tidak terdispersi. Itu berbeda dengan langit di Indonesia. Birunya itu sangat cerah. Terlihat sangat muda karena yang terdispersi, karena uap airnya banyak, yang terdispersi bukan hanya warna biru gitu. Sehingga warna birunya campur-campur warna kuning juga, warna apa, sehingga warnanya menjadi biru muda. Gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Kalau untuk warna langit itu dia cuma 2 atau sebenarnya ada, kita bisa modifikasi atau jadi bisa mungkin saya gitu. Bisa. Tentu dengan mengatur ukuran partikelnya. Bisa selain merah dan biru. Ya, sebenarnya itu dikenal merah dan biru lebih karena ujung spektrum ya. Karena spektrum cahaya itu begini, ujung sebelah panjangnya merah, ujung sebelah pendeknya biru. Lebih itu aja. Tengah-tengahnya semuanya sebenarnya terdispersi juga. Ya. Oke, kalau begitu. Ya. Ya, kenapa nih? Oh, Natasha, boleh. Kenapa Natasha? Oh, kalau aurora itu peristiwa yang berbeda. Kalau aurora itu peristiwanya tabrakan elektron. Nanti kita pelajari ya. Ketika kita masuk ke bab tentang elektron dan bagaimana munculnya aurora. Ya. Warna-warna yang lainnya dia sebenarnya terdispersi juga. Jadi kenapa diambil merah dan biru itu karena mewakili spektrum paling panjang dan paling pendek aja. Tengah-tengahnya terdispersi juga. Gitu. Ungu sebenarnya. Ungu yang paling pendek. Ya.
Sama-sama. Oke. Alhamdulillah. Di sini ada yang perlu Bapak isi. Oh, yang ini ya. Oh, boleh pinjam pulpennya. Kegiatan. Campuran. Oke. Ya. Boleh. Bapak mengetahui ini mungkin astronomi ya Pak. Kan kalau misalnya kita keluar kenapa kalau misalnya melihat foto dari biru putih Kalau lebih banyak lagi kelihatan mata kita merah. Lebih banyak lagi mata kita jadi tidak. Langit warna merah pekat sama kayak yang biru Prinsipnya sama. Cuman kalau biru itu kalau di sketsa pertama ini kita lihat langit biru. Tapi kalau misalkan warna merah itu sisa-sisa. Sisa birunya udah habis duluan. Oke, siapa namanya? Azan. Adlan. Kamu? Ahmad Oke. Bapak masih ngafal-ngafal soalnya cuma seminggu sekali jadi suka lupa terus. Makanya siap Bapak. jangan bosan kalau Bapak ada kenapa kamu siapa ya? Ya siap. di bebek sama hari nanti ini yang di atas di Dolby yang di bawah terus basket gimana gua maksud pakai handphone-nya ya. Ya. Sejarah dulu.